Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5 hari ini? Bu Nikma harap semuanya dalam keadaan sehat dan masih semangat ya. Fi hadzal yaum sanadrusu darsal lughatil arabiyyati. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Tema yang akan kita pelajari masih sama dengan pekan lalu, yaitu fil maqsofi, di kantin. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada part 2 tentang at-tarkibu, susunan kalimat. Kalau begitu, kita memulai pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Wahid, itsnain, tsalatsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya simak materi yang Bu Nikma sajikan ini. Iqra walahith at-tarakiba at-taliyata. Baca dan amati pola kalimat berikut. Di sini Bu Nikma punya 2 kotak berwarna kuning dan berwarna hijau. Yang berwarna kuning ada ana, anta, huwa, anti, hiya. Ana itu artinya saya, ana nikma misalnya, saya nikma. Kalau anta artinya kamu laki-laki. Misalnya Bu Nikma sedang berbicara dengan Fauzan. Anta ya Fauzan. Nah, begitu. Atau Ahmad. Anta ya Ahmad. Nah, begitu ya. Kebalikannya adalah anti. Kalau Bu Nikma sedang berbicara dengan teman perempuan. Misalnya Bu Nikma berbicara dengan Salwa. Anti ya Salwa. Begitu. Atau anti ya Aisyah. Anti ya Fatimah. Begitu. Kalau huwa artinya dia laki-laki. Misalnya Bu Nikma dengan Ahmad sedang membicarakan Bagas. Nah, itu menggunakan huwa. Kalau hiya itu kebalikannya huwa. Artinya dia perempuan. Begitu ya. Nah, kalau yang di tabel hijau, atsyanu kemarin artinya haus. Sedangkan jau'anu artinya lapar. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan rasa haus ataupun lapar, kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Ana atsyanu, saya haus. Nah, seperti gambar ini. Atau ana jau'anu, saya lapar. Nah, seperti gambar ini ya. Atau anta atsyanu, kamu haus. Anta jau'anu, kamu lapar. Dan seterusnya. Begitu ya. Mudah kan? Tinggal disesuaikan saja. Anak-anak ingin mengungkapkan siapa. Kalau saya berarti menggunakan ana. Kalau kamu laki-laki berarti menggunakan anta. Kalau kamu perempuan berarti menggunakan anti. Begitu ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini Bu Nikma punya beberapa tabel. Kita akan belajar pada tabel pertama terlebih dahulu. Di sini ada kalimat madza turidu minat to'ami. Makanan apa yang kamu inginkan? Misalnya begitu. Kemudian di baris kedua ada kalimat madza turidina minat to'ami. Artinya sama, makanan apa yang kamu inginkan? Begitu. Perbedaannya, kalau yang di atas kan menggunakan turidu, kalau yang di bawah menggunakan turidina, padahal artinya sama. Perbedaannya, jika kita ingin bertanya ke teman laki-laki, maka menggunakan kalimat yang di atas, madza turidu. Tapi kalau kita ingin bertanya ke teman perempuan, menggunakan madza turidina. Begitu ya. Bisa ya. Misalnya Bu Nikma bertanya ke Salman, madza turidu minat to'ami ya Salman? Makanan apa yang kamu inginkan Salman? Atau Bu Nikma berbicara atau bertanya ke Zahra, madza turidina minat to'ami ya Zahra? Makanan apa yang kamu inginkan ya Zahra? Begitu. Karena Zahra perempuan, maka menggunakan turidina. Gitu ya, mudah kan? Jawabannya semuanya sama, baik laki-laki ataupun perempuan menggunakan kata uridu. Uridu ruzan min fadlika, saya menginginkan nasi. Atau uridu samakan min fadlik, saya menginginkan ikan. Atau uridu salatotan min fadlik, saya menginginkan lalapan. Misalnya begitu ya. Nah, kemarin kita belajar bahasa Arabnya nasi kan ruzun, bahasa Arabnya ikan samakun.
bahasa Arabnya lalapan, salatotun. Tapi di sini kenapa dibaca ruzan Bu Nikma, samakan, kemudian salatotan? Nah, jawabannya ketika kalimatnya sudah ada kata uridu, maka dibaca fathaten. Yang asalnya ruzun, maka dibaca ruzan. Yang asalnya samakun, dibaca samakan. Yang asalnya salatotun, dibaca salatotan. Begitu ya. Sekarang kita masuk pada tabel yang kedua. Di sini juga sama, madza turidu, tapi belakangnya berbeda. Madza turidu minasyarobi, minuman apa yang kamu inginkan? Atau madza turidina minasyarobi, minuman apa yang kamu inginkan? Begitu. Sebenarnya hampir sama dengan tabel pertama, hanya bedanya kalau di tabel pertama kita menanyakan makanan, kalau di tabel kedua kita menanyakan minuman, begitu ya. Kalau ke laki-laki menggunakan turidu, kalau ke perempuan menggunakan turidina, sama seperti yang di atas, begitu ya. Nah, jawabannya juga sama, uridu, sama, tinggal disesuaikan minumannya apa. Misalnya, uridu syayan min fadlik, saya ingin teh. Uridu asyiran min fadlik, saya ingin jus, misalnya begitu ya. Uridu ma'an ma'dinian, saya ingin air mineral. Nah, seperti itu ya. Yang asalnya syayun, maka menjadi syayan, dibaca fathaten, an semuanya. Asyiron jadi asyiron, ma'an ma'dinian, begitu ya. Nah, sekarang tabel yang ketiga. Nah, di sini ada pertanyaan, madza tufaddilu minal fakihati? Buah apa yang lebih kamu sukai? Atau madza tufaddilina minal fakihati? Artinya juga sama, buah apa yang lebih kamu sukai? Kalau ke teman laki-laki kita ingin bertanya buah yang disukai teman kita, tapi teman kita itu laki-laki, maka menggunakan kalimat yang atas, madza tufaddilu minal fakihati. Sebaliknya, kalau kita ingin bertanya ke teman perempuan, maka menggunakan madza tufaddilina minal fakihati, gitu ya. Jawabannya seperti yang ada di kotak kuning, ufaddilul mauza, misalnya gitu. Saya lebih suka pisang. Ufaddilul burtukola, saya lebih suka jeruk. Atau ufaddilut tufaha, saya lebih suka apel. Nah, seperti itu ya. Kesimpulannya, kalau kita ingin bertanya ke teman laki-laki, itu kalimatnya depannya semua menggunakan tu, turidu atau tufaddilu, begitu. Tapi kalau bertanya ke teman perempuan, itu depannya tu dan belakangnya ada tambahannya ya sukun atau ya mati dan nun atau bacanya na, misalnya turidina atau tufaddilina, begitu ya. Dan semua jawabannya yang sudah ada kalimatnya sudah ada uridu atau ufaddilunya dibaca fathah. Ruzan, samakan, salatotan, syayan, asyiron, mauza, bukan mauzu lagi ya. Burtukola, bukan burtukolu. Tufaha, bukan tufahu, begitu ya. Mudah kan? Nah, jadi begitu targetnya. Sekarang tugas kalian untuk latihan, kalian silakan saling bertanya jawab, boleh bersama ayah atau ibu atau saudara yang lainnya. Tapi kalau tidak ada yang mendampingi, kalian juga bisa membacanya sendiri ya, melalui voice note nanti ya percakapannya. Seperti contoh. Nah, contohnya begini. Pada kotak di atas, kotak yang pertama di sana ada gambarnya nasi. Al-mithalu, contoh. Jika kita ingin bertanya ke teman kita, itu bisa menggunakan kata madza turidu minat to'ami atau madza turidina minat to'ami. Nah, gitu ya. Makanan apa yang kamu inginkan? Di dalam kurung ada dua kata, turidu dan turidina. Kalian silahkan memilih salah satu. Kalau ke teman laki-laki berarti turidu, kalau ke teman perempuan berarti turidina. Begitu ya. Nanti tinggal disesuaikan. Jangan dibaca dua-duanya, oke? Nah, kemudian jawabannya uridu ruzan. Nah, ruzan ini disesuaikan dengan gambar. Kalau gambarnya nasi, berarti katanya ruzan, bukan ruzun lagi ya, seperti penjelasan Bu Nikmat tadi. Uridu ruzan min fadlik, misalnya begitu. Saya ingin nasi.
Nah, bisa ya. Ini silahkan dilakukan percakapan seperti contoh. Di bawah ada 4 gambar. Anak-anak cukup memilih 2 saja. Jadi, yang dilakukan percakapannya cukup 2 saja di antara 4 gambar ini. Nanti tinggal disesuaikan menggunakan turidu atau turidina. Gitu ya. Dan jangan lupa mufrodat yang ada di gambar ini semuanya dibaca fathah ten. Samakan dajajan, khubzan, baydon. Nah, jadi seperti itu ya nanti. Ini tugas yang pertama, silahkan cukup dipilih 2 saja dari 4 gambar. Nah, yang kedua di sini ada lagi. Tapi pertanyaannya sedikit berbeda. Contohnya yang ada di tabel pertama, di sana ada gambarnya syai atau teh. Al-mithalu contoh, jika kita ingin bertanya kalimatnya seperti ini. Madza tashrabu fil faturi, misalnya seperti itu. Kamu minum apa ketika sarapan? Atau madza tashrabu fil ghadai? Kamu minum apa ketika makan siang? Atau madza tashrabu fil asyai? Kamu minum apa ketika makan malam? Nah, begitu ya. Yang di dalam kurung itu silahkan dipilih salah satu, jangan disebutkan semuanya. Kalau fatur itu artinya sarapan, kalau hoda makan siang, asya makan malam, gitu ya. Jawabannya ashrobu, saya minum syaya, misalnya gitu, teh. Ini bukan syayun lagi bacanya, tapi asyaya, gitu ya. Semua dibaca fathah. Nah, di bawah Bu Nikma punya 4 gambar. Anak-anak silahkan memilih 2 saja. Begitu ya. Percakapan ini silahkan diungkapkan melalui voice note. Jadi yang atas tadi memilih 2 dan yang bawah memilih 2. Jadi ada 4 percakapan yang harus kalian lakukan atau praktikan dan kumpulkan melalui voice note. Jangan lupa, seperti contoh ya. Mungkin sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa menghubungi Bu Nikma. Begitu ya. Percakapannya boleh sendiri, boleh dengan ayah atau boleh dengan ibu atau saudara yang lainnya juga boleh. Semudah kalian. Begitu ya. Oke, kalau begitu selamat belajar dan mengerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Sampai jumpa pekan depan anak-anak hebat.